Oh iya. Jadi kalau saya hitung-hitung, sepertinya memang mereka jadi sudah dengan konsep di kepala bahwa memang ada kelemahan struktural di anggaran kita. Nggak tahu lihatnya dari mana. Karena kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan, kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20. Tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4. Malaysia juga di 4 kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah kita ke sana lah. Vietnam di atas 4 tuh. Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin ini masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan yang Menteri Keuangan nggak bisa ngitung. Jadi itu setelah saya juga, karena saya masih luar negeri kan, saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya akan luar negeri. Tapi sekarang masih berubah, saya masih marketing juga, keadaan itu seperti apa. Jadi April misalkan luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngerti lah apa yang dikerjakan. Kalau kita lihat dari cara pemerintah Indonesia mengendalikan tadi kegaduhan ekonomi tahun 2025 kemarin, sebetulnya memang luar biasa. Tanpa menembus batas fiskal, batas cadangan fiskal, kita bisa membangun ekonomi yang tumbuhnya tertinggi dengan Cina segala macam. Tapi tetap aja nggak laku. Artinya ada sisi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para pemerintah tadi. Tapi kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dibuat oleh mereka tidak terjadi dan ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat. Oleh itu kita triwulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Mudah-mudahan lebih cepat dari 5% yang signifikan dari semua pemerintah. Itu secara otomatis akan paling nggak membuat presi awal bahwa di sini pertumbuhannya berkesinambungan dan tidak membayarkan fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi. Salah satu concern mereka adalah pendapatan pajak, biaya cukai, yang lain-lain katanya berisiko karena tahun lalu misalnya dari tahun sebelumnya. Tapi kita pastikan ini akan membaik tahun ini. Saya sudah mengawasi orang pajak, jadinya belum beri. Jangan terlalu serius loh. Dan biaya cukai juga sama, di sekelilingnya kita rapikan. Harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% Januari maupun Februari tahun lalu, artinya stabil di sana. Dan kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan. Itu didukung oleh pembaikan ekonomi kita. Yang tadi jatuh, sangat baik, naik terus Januari, Februari, Maret, April, Mei akan kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik. Misalnya apa? Belanja pemerintah, apalagi likuiditas di sektor finansial kita jaga juga kerjasama dengan bank sentral, apalagi kendala berbisnis akan kita perbaiki secepat mungkin. Kita akan fokus ke proyek-proyek yang besar yang memberi dampak ke perekonomian. Ini kan perjanjian dengan Amerika beberapa sektor lingkungan kan, jadi Texas dan lain-lain. Ya kita tidak akan biarkan, saya akan monitor bagaimana akses mereka ke sektor finansial dan kita akan bantu semaksimal mungkin. Untuk itu kan saya punya lembaga penjamin ekspor Indonesia yang untuk mendukung kinerja perusahaan yang berorientasi ekspor.
Jadi kita akan gunakan semua inti outdoor, memastikan semuanya jalan sehingga keraguan para mereka itu bisa terbantahkan. Jadi sekarang saya nggak bisa ngomong hanya ini ke depan akan begini, mereka nggak percaya sepertinya. Kalau tidak, ya udah kita lihat seperti apa. Tak. Itu akan membuat mereka berbangsa merubah asas mereka terhadap Indonesia. Itu mungkin teman untuk yang rating. Jadi Anda nggak usah takut tadi S&P mana Fitch mengumumkan outlook negatif. Wah, di gabungan global ya sahamnya jatuh. Enggak, fondasi kita masih kuat. Nggak ada yang berubah. Kita masih dalam fase akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau betul nggak apa nggak usah. Itu kemarin itu turun lagi ya. Good time to buy sebenarnya. Jadi Anda takut, tapi main sama. Main. Kalau lagi sedih. Lumayan merah Pak. Pas sampai jadi lu makanya undang gua sering kali. Enggak, emang fondasinya diperbaiki, betul-betul diperbaiki. Saya monitor terus perkembangan ekonomi. Yang jelas kita akan perbaiki terus ke depan. Saya punya SMI sendiri ya. Namanya apa? SMI, kita punya LBEI, kita punya PII, kita punya SMF. Ada banyak lembaga yang belum kita optimalkan. Mereka mungkin selama ini sama santai aja buat jadi tadi mereka kerja, tapi saya akan dorong lebih keras lagi supaya mereka bisa jalan lebih keras mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita punya juga INA, punya uang banyak ya, belum terlalu digunakan secara maksimal. Kita akan pastikan dia bekerja lebih keras ke depan. Jadi engine of growth-nya kita jaga dari sisi fiskal juga. Selain kita pastikan yang private sektor jalan. Oh iya. Jadi kalau saya hitung-hitung, sepertinya memang mereka jadi sudah dengan konsep di kepala bahwa memang ada kelemahan struktural di anggaran kita. Nggak tahu lihatnya dari mana. Karena kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB kita aman. Pertumbuhan kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20. Tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4. Malaysia juga di 4 kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah kita ke sana lah. Vietnam di atas 4 tuh. Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin yang masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sampai jangan-jangan yang Menteri Keuangan nggak bisa ngitung. Jadi itu kesalahan saya juga karena saya masih luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6% saya akan luar negeri. Tapi sekarang masih berubah, saya masih marketing juga, keadaan itu seperti apa. Jadi April misalkan luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngerti lah apa yang dikerjakan. Kalau kita lihat dari cara pemerintah Indonesia mengendalikan tadi kegaduhan ekonomi tahun 2025 kemarin, sebetulnya memang luar biasa. Tanpa menembus batas fiskal, batas kehadiran fiskal, kita bisa membangun ekonomi yang tumbuhnya tertinggi dengan Cina segala macam. Tapi di tempatnya rampung, artinya ada sisi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga mereka tadi. Tapi kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh mereka tidak terjadi dan ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat. Oleh Tuhan kita, triwulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Mudah-mudahan lebih cepat dari 5% yang signifikan dari 5,5. Itu secara otomatis akan
paling nggak membuat impresi awal bahwa di sini pertumbuhannya berkesinambungan dan tidak membahayakan fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi. Salah satu concern mereka adalah pendapatan pajak. Ya itu kan yang lain-lain katanya berisiko karena tak tahu misalnya dari tahun sebelumnya. Tapi kita pastikan ini akan membaik tahun ini. Saya sudah mengajak orang-orang pajak, jadinya belum. Jangan terlalu serius loh. Dan biaya cukai juga sama, di skillnya kita rapikan. Harusnya ke depan akan lebih bagus lagi. Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% Januari maupun Februari yang tahun lalu, artinya stabil di sana. Dan kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan. Jadi tentunya didukung oleh pembaikan ekonomi kita. Yang tadi jatuh, sekarang baik, naik terus Januari, Februari, Maret, April, Mei akan kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik. Misalnya apa? Belanja pemerintah, apalagi likuiditas di sektor finansial kita jaga juga kerjasama dengan bank sentral, apalagi kendala berbisnis akan kita perbaiki cepat mungkin. Kita akan fokus ke proyek-proyek yang besar yang memberi dampak ke perekonomian. Ini kan perjanjian dengan Amerika ada beberapa sektor yang kan, ya Texas dan lain-lain. Ya kita tidak akan biarkan, saya akan monitor bagaimana akses mereka ke sektor finansial dan kita akan bantu semaksimal mungkin. Untuk itu kan saya punya lembaga penjamin ekspor Indonesia yang untuk mendukung kinerja perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Jadi kita akan gunakan semua engine of growth, memastikan semuanya jalan sehingga keraguan para lembaga itu bisa terpatahkan. Jadi sekarang saya nggak bisa ngomong hanya ini bagaimana begini karena mereka udah nggak percaya sepertinya. Kalau tidak ya udah kita lihat datanya seperti apa. Tak. Itu akan membuat mereka terpaksa merubah asas mereka terhadap Indonesia. Itu mungkin teman untuk yang rating. Jadi Anda nggak usah takut tadi S&P mana Fitch mengumumkan outlook negatif. Wah, di gabungan global ya sahamnya jatuh. Enggak, fondasi kita masih kuat. Enggak ada yang berubah. Kita masih dalam fase akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau betul tutup, nggak apa saya. Ya, itu kemarin itu turun lagi ya. Good time to buy sebenarnya. Jadi Anda takut, tapi main sabar. Main. Karena lagi sedih. Lumayan merah pak. Masa efek jadi lu makanya undang buat sering kali enggak emang fondasinya diperbaiki betul-betul diperbaiki. Saya monitor terus kelemahan di ekonomi, yang jelas kita akan perbaiki terus ke depan. Saya punya SMI sendiri namanya apa? SMI, kita punya LBEI, kita punya PII, kita punya SMF, ada banyak lembaga yang belum kita optimalkan. Mereka mungkin selama ini sama santai aja buat jadi dari mereka kerja, tapi saya akan dorong lebih keras lagi supaya mereka bisa berjalan lebih keras mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita punya juga punya uang banyak ya. Belum terlalu digunakan secara maksimal, kita akan pastikan dia berjalan lebih keras ke depan. Jadi engine of growth-nya kita jaga dari sisi fiskal juga. Selain kita pastikan yang private sektor jalan.